Proses peralihan kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq ke Umar bin Khattab. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada periode kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah Perang Riddah, perintisan pembebasan Syria dan Persia, serta pembukuan Al-Quran. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar ini merupakan tonggak sejarah yang akan menjadi persemaian ajaran Islam di luar Jazirah Arabia. Namun, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar tidak terlalu lama. Beliau memimpin hanya dalam kisaran waktu 2 tahunan. Pada masa ketika Syria dan Persia masih dalam proses pembebasan, kesehatan Khalifah Rasulullah mulai memburuk. Beliau sudah mendapatkan firasat bahwa usianya tidak akan lama lagi. Karena itulah, Khalifah Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Kalian telah melihat apa yang aku alami. Aku tidak mengira pada diriku sendiri, kecuali akan meninggal dunia sebab sakit yang aku alami. Allah telah membebaskan sumpah-sumpah kalian atas baiatku, mengurai ikatanku dari kalian, dan mengembalikan urusan pada kalian. Angkatlah pemimpin yang kalian cintai, karena sesungguhnya jika kalian mengangkat pemimpin selama aku masih hidup, maka sangat penting agar kalian tidak berselisih pendapat setelahku." Khalifah Abu Bakar menggelar musyawarah dengan para sahabat. Semua menolak dijadikan sebagai kandidat penerus kekhalifahan. Setiap sahabat selalu menunjuk sahabat lainnya sebagai kandidat, selama mereka memiliki kelayakan dan kebaikan. Para sahabat akhirnya menyerahkan urusan kepemimpinan ini kepada Khalifah Abu Bakar. Kepada Khalifah Rasulullah, para sahabat itu menyampaikan, "Wahai Khalifah Rasulullah, kami akan berpendapat sebagaimana pendapatmu." Khalifah Abu Bakar kemudian berkata kepada para sahabat, "Biarkan aku memikirkannya sejenak sampai aku melihat masalah ini. Demi Allah, agama dan para hambanya." Khalifah Abu Bakar sebenarnya telah melihat Umar bin Khattab sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan. Beliau pun meminta pendapat beberapa sahabat tentang pandangan mereka terhadap Umar. Sahabat pertama yang dipanggil dan dimintai pendapat adalah Abdurrahman bin Auf. Khalifah Rasulullah berkata kepada Abdurrahman, "Beritahukan kepadaku apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Engkau tidak bertanya kepadaku tentang suatu masalah, kecuali engkau lebih tahu tentang masalah itu daripada aku." Khalifah Abu Bakar berkata, "Memang demikian, wahai Abdurrahman." Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Demi Allah, dia lebih baik pendapatmu tentang dirinya." Sahabat berikutnya yang dimintai pendapat oleh Khalifah Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Kepada Utsman, Khalifah Rasulullah bertanya, "Wahai Utsman, beritahukan kepadaku tentang Umar bin Khattab." Utsman menjawab, "Engkau lebih tahu tentang dia." Khalifah kemudian berkata, "Atas dasar itulah, hai Abu Abdillah." Utsman bin Affan kemudian menyampaikan kepada Khalifah Rasulullah, "Sepengetahuanku bahwa kepribadiannya lebih baik daripada perilakunya. Tidak ada seorang pun dari kita yang seperti dia." Khalifah Rasulullah pun berkata kepada Utsman bin Affan, "Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, seandainya aku meninggalkannya, ia tidak akan berbuat zalim kepadamu." Sahabat berikutnya yang dimintai pendapat oleh Khalifah Rasulullah adalah Usaid bin Hudair. Jawaban Usaid ketika dimintai pendapat oleh Khalifah Rasulullah tentang Umar bin Khattab adalah, "Aku tahu dia adalah manusia terbaik setelah dirimu. Ia rela karena Allah ridho dan marah karena Allah marah. Yang dirahasiakannya lebih baik daripada yang diterangkannya. Tidak akan ada orang yang lebih kuat darinya dalam masalah ini." Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga meminta pendapat Sa'id bin Zaid serta kaum Ansor dan Muhajirin. Semuanya memiliki pendapat yang sama dan memberikan dukungan kepada Umar bin Khattab sebagai pemimpin berikutnya. Namun, terdapat satu sahabat yang menyatakan keberatannya, yaitu Tolhah bin Ubaidillah, yang merasa khawatir dengan sikap Umar yang terkenal keras. Kepada Khalifah Rasulullah, Tolhah berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang akan engkau katakan kepada Rabbmu jika dia bertanya, mengapa engkau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah, padahal engkau sendiri telah melihat sikap kerasnya?" Mendengar perkataan Tolhah, Khalifah Rasulullah yang sudah menderita sakit cukup parah, meminta kepada para sahabat agar membantunya duduk, dan kemudian berkata kepada Tolhah,
Apakah demi Allah kalian menakut-nakuti aku? Alangkah ruginya orang yang berbekal dengan kezoliman pada urusan kalian. Aku mengatakan, ya Allah, aku mengangkat sebaik-baik keluargamu sebagai pemimpin mereka. Sikap keras Umar bin Khattab itu karena ia melihat aku yang bersikap lembut. Jika saja masalah kekhalifahan ini diserahkan padanya, niscaya ia akan banyak meninggalkan watak dari dirinya. Setelah mengambil keputusan tentang khalifah berikutnya, Khalifah Rasulullah memanggil Umar bin Khattab dan menyampaikan keputusannya. Umar bin Khattab enggan menerima tanggung jawab besar. Namun, Khalifah Rasulullah telah menekannya dengan pedang. Tidak ada pilihan bagi Umar bin Khattab selain menerima tanggung jawab itu. Khalifah Abu Bakar menyampaikan sendiri maklumat pengangkatan Umar bin Khattab secara langsung kepada para sahabat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin saja terjadi. Kepada para sahabat, Khalifah berkata, apakah kalian ridho jika aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah kalian? Demi Allah, sungguh aku tidak menjamin pikiran kerasku. Aku juga tidak mengangkat orang berdasarkan kekerabatan. Aku telah mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kalian. Dengarkanlah dia dan patuhilah. Para sahabat pun menjawab, kami mendengar dan patuh. Di depan para sahabat, Khalifah Abu Bakar pun bermunajat, berdoa kepada Allah dan menyebarkan perasaan terpendam dalam jiwanya. Ya Allah, aku mengangkatnya tanpa perintah nabimu. Aku tidak menginginkan apapun selain kemaslahatan mereka. Aku takut mereka terkena fitnah. Aku melakukan ijtihad dengan akal pikiranku untuk mereka. Aku mengangkat manusia terbaik di antara mereka, paling kuat dan paling gigih terhadap apa yang aku arahkan. Telah datang perintahmu padaku, gantilah aku. Mereka semua adalah hamba-hambamu. Khalifah Abu Bakar selanjutnya memerintahkan Utsman bin Affan membacakan surat amanat yang diberi stempel kekhalifahan kepada umat Islam dan melakukan baiat sebelum Khalifah Rasulullah meninggal dunia. Hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan hukum dan mengalihkan kekuasaan tanpa adanya hal-hal negatif setelahnya. Isi surat amanat itu adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang diamanatkan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di akhir masanya di dunia yang akan ditinggalkannya dan di awal masanya di akhirat yang akan dimasukinya. Tempat orang kafir akan beriman, pendosa akan yakin, dan pembohong akan berkata jujur. Dengan sebenarnya aku mengangkat pemimpin untuk kalian setelahku, yaitu Umar bin Khattab. Dengarkanlah dia dan patuhilah. Aku belum mampu mendatangkan kebaikan bagi Allah, Rasulnya, agamanya, dan kamu sekalian. Jika ia berlaku adil, hal itu sesuai dengan persangkaanku dan pengetahuanku tentangnya. Apabila ia berlaku zalim, tiap-tiap orang akan mendapatkan dosa. Hanya kebaikanlah yang aku harapkan. Aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Kalimat terakhir yang dicantumkan dalam surat amanat Khalifah Abu Bakar adalah surah Asy-Syu'ara ayat ke-227. Surat amanat ini tidak hanya dibacakan di Madinah, tetapi juga ke berbagai kota, serta medan pertempuran Syria dan Persia. Beberapa utusan dari Madinah membawakan surat amanat itu kepada para panglima perang di front-front pertempuran. Setelah orang-orang berbaiat kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq memberikan nasihat-nasihatnya secara pribadi. Kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Ketahuilah bahwa di sisi Allah terdapat amalan pada siang hari, tetapi tidak diterima oleh Allah pada malam harinya, dan amalan di malam hari tetapi tidak diterima pada siang harinya. Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum amalan wajib dilakukan. Orang yang berat timbangan amalnya di akhirat adalah orang yang mengikuti kebenaran di dunia. Orang yang ringan timbangan amalnya di akhirat adalah orang yang mengikuti kebatilan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penghuni surga, menyebutkan amal perbuatan terbaik mereka.
dan mengampuni keburukan mereka. Jika engkau mengingat mereka, katakanlah, aku takut jika tidak bisa bertemu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penghuni neraka, menyebutkan amal perbuatan terburuk mereka, dan menolak kebaikannya. Apabila engkau mengingat mereka, katakanlah, aku berharap tidak bersama mereka, agar seorang hamba berharap dan takut, tidak berandai-andai terhadap Allah, serta tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Apabila engkau menjaga wasiatku ini, janganlah sesuatu yang goib menjadi yang lebih engkau cintai daripada kematian, karena kematian pasti menghampirimu. Jika engkau menyia-nyiakan wasiatku ini, janganlah sesuatu yang goib menjadi yang lebih engkau benci daripada kematian, karena engkau tidak akan bisa membuat kematian tidak berdaya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.